Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Evalina Endipiatna dari kelas 11 TKJ 1. Kali ini, pada video pelajaran saya kali ini, saya akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Nah, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu ada total IP, lalu ada subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Lalu ada IP public dan IP private, dan ada konsep switch dan konsep router. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang IP. Nah, di sini kita akan menjelaskan IP address. IP address itu ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Kita akan bahas IP address versi 4. IP address versi 4 ini berjumlah 32 bit. Untuk IP address versi 4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x. XX-nya itu adalah sebuah angka. Angkanya itu dari 0 hingga 255. Tidak ada yang min 1, min 2, min 3, atau lebih dari 255. Contohnya, kita di sini mempunyai IP 192.168.1.1. Nah, sebenarnya IP-nya itu bebas, kalian mau berapa aja bebas, boleh. Untuk penulisan IP address yang benar itu memakai /24. Nah, apa sih /24 ini? Nah, /24 ini namanya adalah prefix, yang artinya total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar yang namanya subnetting. Nah, pada subnetting ini, kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk total IP-nya, kita memakai rumus. Sebenarnya rumusnya tuh ada yang susah dan ada yang mudah. Kalau yang susah itu kita menggunakan binet yang kayak 010101. Tapi kan di sini kita tidak akan memakai binet. Kita akan pakai cara yang mudah. Rumusnya itu 32 dikurangi prefix. Nah, kita langsung masukkan saja 32 dikurangi 24. Nah, 32-nya itu dapat dari mana? 32-nya itu dapat dari IP address versi 4 ini berjumlah 32 bit. Setelah itu 32 dikurangi prefixnya itu yaitu /24, kita masukkan 24. 32 dikurangi 24 hasilnya 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkatnya itu udah paten ya, udah dari sananya. Jadi pasti selalu 2 pangkat. Kalau 8-nya itu dapat hasil dari 32 dikurangi 24. Nah, ini. Jadi langsung saja hasil 2 pangkat 8 itu adalah 256. Nah, 256 ini dari 0 sampai 255. Jadi 256 ini adalah total IP yang bisa dipakai di /24. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mencari subnet mask terlebih dahulu. Subnet mask ini sama saja seperti prefix ya, untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, pada konfigurasi Cisco, di sana kita pakai konfigurasi yang namanya subnet mask. Kalau di Winbox konfigurasinya pakai prefix, kalau di Windows konfigurasinya pakai subnet mask. Nah, jadi prefix dan subnet mask itu pada dasarnya sama saja. Nah, maaf, untuk subnet max-nya itu tadi ada yang salah sedikit. Nah, untuk subnet max itu 256 dikurangi 256 sama dengan hasilnya 0. Nah, 256 ini dapat dari yang 0 sampai 255. Dan 256 yang ini dari hasil dari 2 pangkat 8 yaitu 256. Jadi 256 dikurangi 256 sama dengan hasilnya 0. Seperti itu penjelasan dari subnet max. Nah, untuk IP network itu IP awal, dan IP awal itu dari 0. Jadi, untuk IP network ini adalah 0. Dan untuk IP broadcast adalah IP terakhir, yaitu adalah 255. Nah, itu adalah IP broadcast. Nah, untuk mencari IP range itu setelah IP network, tapi sebelum dari IP broadcast. Kan sesudah dari IP network itu 1. Nah, sampai sebelum 255. Maka misalnya IP range-nya itu IP network-nya itu sesudah dari IP network itu 1, berarti 1 ini, lalu sebelum dari IP broadcast, berarti IP broadcast-nya itu 255, berarti sebelumnya itu 254. Seperti itu.
Nah, itu adalah rumus-rumus untuk mencari dari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ada dua contoh soal. Yang pertama, 172.268.5.1/26. Kita akan mencari total IP-nya dulu. Total IP-nya tadi rumusnya itu 32 dikurangi prefix. Nah, seperti ini. 32 dikurangi slash 26. Slash 26, maaf. Slash 26. Nah, prefix itu yang tadi slash 26 ini ya. 32 itu IP address 4 berjumlah 32 bit. Lalu hasilnya itu 6. Setelah itu kita lanjut ke pangkat 2 pangkat 6, karena 2 pangkat itu sudah paten, sudah benar-benar rumus. Nah, 2 pangkat 6 itu 64. Nah, lalu kita lanjut ke subnet max. Subnet max itu cara menghitungnya 256, yang tadi 0 sampai 256 dikurangi yaitu hasil yang ini, total IP ya, 64. Sama dengan itu hasilnya 192. Nah, cara penulisannya itu seperti ini. 255.355.255 kita ganti memakai 192 karena di sini 192, jadi kita tinggal ganti ujungnya saja. Lalu kita lanjut ke IP network. IP network itu IP awal berarti 0. Lalu IP broadcast itu berarti total IP yang ini, yang 64 ini dikurangi 1 berarti 63. Dan IP range-nya itu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Berarti sesudah IP network itu 1 dan sebelum IP broadcast itu 62. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu contohnya 10.10.10.50/20. Kita akan mencari total IP-nya. IP-nya itu berarti rumusnya 32 dikurangi prefix, lalu 32 dikurangi slash 27. Itu hasilnya 5. Lalu kita akan menuliskan rumus 2 pangkatnya, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Seperti ini total IP-nya. Lalu kita akan mencari subnet max. Subnet max-nya itu 256 dikurangi 32. Nah, 296-nya itu dari 0 hingga 295. Nah, 32-nya itu dari sini. Itu hasilnya 224. Nah, cara penulisan yang benarnya itu 255.224. Jadi yang digantinya itu hanya ujungnya saja, yang 224 ininya saja. Nah, lalu kita lanjut ke IP network. IP network itu IP awal berarti 0, IP broadcast berarti dari 32 ini dikurangi 1 yaitu 31. Nah, jadi slash di 27 ini itu kan bisanya dari 0 hingga 31. Namun pada soalnya bisa dilihat sendiri ya bahwa ini 50. Karena IP yang hanya dipakainya 32, maka tidak mencukupi karena ini 50. Nah, ini 50. Sedangkan yang bisa dipakainya hanya 32 ini saja. Nah, jika begitu kita harus menggunakan atau membuat blok subnet. Nah, bagaimana cara membuat blok subnet? IP networknya kita tulis menjadi 32. Lalu IP broadcastnya kita menggunakan rumus 32
ditambah 32 sama dengan itu hasilnya 64, atau bisa ditulis aja langsung 64, atau kan IP broadcast 64. Nah, sedangkan harus dikurangi 1 menjadi 63. Nah, di sini kita bisa menggunakan IP range. IP range yaitu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Nah, sesudah IP network berarti sesudah 32 itu 33. Dan sebelum IP broadcast yaitu 62. Nah, seperti ini hasilnya karena sudah memakai membuat blok subnet. Seperti ini ya. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan ke konsep ke IP public dan IP private. Nah, kita tadi sudah membahas IP address dan subnetting. Sekarang kita masuk ke IP public dan IP private. Di sini penjelasan IP public adalah IP yang bisa diakses di satu tempat saja. Jadi contohnya misalnya facebook.com mempunyai IP address dengan 10.10.10.10. Ini kita jelas ya. Seperti ini, facebook.com dengan IP 10.10.10.10. Maksudnya IP ini tuh jadi bisa diakses di sekolah, di gedung, dimanapun bisa, karena namanya juga IP public. Terus ada lagi misalnya google.com. IP-nya itu 8.8.8.8. Nah, ini juga bisa diakses ya, bisa diakses di sekolah, di gedung, ataupun di mana saja. Sedangkan IP private adalah IP yang tidak bisa diakses di mana saja. Seperti namanya private, jadi hanya bisa diakses di hanya itu saja. Contohnya misalnya 192.168.10.1. Nah, seperti ini. Jadi yang IP ini tuh hanya bisa diakses private, jadi hanya itu saja. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke konsep switch dan konsep router. Nah, kita lanjut ke konsep switch dan router. Di sini switch yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Di sini PC1 terhubung ke switch, PC2 terhubung ke switch, PC3 terhubung ke switch. Di sini ada IP-nya masing-masing 192.168.1. PC2 juga ada, PC3 juga ada. Nah, switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Di sini saya pakai slash 27 yang IP-nya bisa dipakainya 30. Nah, jadi dalam satu blok subnet ini sudah bisa terhubung satu sama lain. Mereka bisa berkomunikasi ataupun terhubung. PC1 bisa terhubung ke PC2 dan PC3 bisa terhubung ke mereka. Lalu jika router adalah menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalnya di sini 192.168.1.0/27 sama kayak tadi. Nah, di sini switch PC1 ke switch, PC2 ke switch, PC3. Lalu kalau di sini kita tambahkan router. Kan router itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, misalnya kita di sini pakai lagi PC4. PC4 ini bebas. Misalnya 192.168.1.70. Jadi router itu bebas. PC4-nya itu jadi walaupun berbeda itu tetap bisa terhubung ke PC2, PC1 dan PC3. Seperti itu cara kerja konsep router. Nah, kita lanjut ke bagian praktik switch. Di sini kalian buka aplikasi Cisco pakai tracernya. Nah, di sini saya sudah buka dan sudah memasukkan sebuah PC dengan mengklik end device. Lalu kalian klik network device untuk menambahkan switch.
Lalu kalian klik switches, lalu ini pilih yang paling pertama, simpan di sini. Lalu setelah itu kalian untuk menyambungkannya kalian klik connection, nah, pilih automatically, klik satu kali, hubungkan satu lagi, satu dan tersambung. Lalu untuk IP-nya kita akan klik 2 kali. Nah, di sini kalian klik desktop. Lalu kalian klik IP configuration. Lalu saya akan sini akan pakai masukkan IP addressnya 10.10.10.10. Lalu di sininya saya akan subnet maxnya itu 255 224 seperti itu. Lalu kalian keluar. Nah, setelahnya kalian klik lagi, lalu kalian klik desktop, IP configuration. Di sini yang untuk PC 2-nya saya akan pakai IP addressnya itu 10.10.10.11 karena tadi yang sebelumnya sudah dipakai. Subnet maxnya saya akan ketik 255 224 maksudnya. Klik ini. Lalu untuk cara mengecek apakah ini sudah berkomunikasi apa belum, klik surat, klik. Nah, jika sudah, kalian di sini bisa lihat akan ada bacaan successful untuk PC 1 dan PC 2. Nah, jadi PC 1 dan PC 2 ini bisa saling berkomunikasi. Seperti itu. Lanjut ke praktik bagian switch 2. Sini kita akan bikin lagi seperti ini. Kita klik end device PC 1. Kita akan buat 3 buah PC. Ya. Seperti ini. Lalu kita akan ganti ini menjadi PC 3. Ini PC 4 dan ini PC 5 seperti ini. Setelah itu kalian klik untuk menghubungkannya, untuk ininya kalian klik network device, lalu pilih switches, pilih yang paling awal, simpan di sini seperti itu. Kalian untuk menghubungkannya klik connection, pilih yang ini, klik, hubungkan satu, klik, hubungkan dua, dan klik, hubungkan tiga. Seperti itu. Untuk IP configuration-nya kita akan sini klik, lalu pilih desktop, lalu IP configuration. Di sini saya akan pakai yang IP broadcast tadi 10.10.10.33. Sini subnet maxnya masih sama 255. Sini 224. Ini terus di sini kita akan klik lagi desktop. IP configuration. Sininya saya akan pakai 10.10.10.34. Subnet maxnya masih sama 255.254. Itu sini klik PC 5-nya. Kita akan pilih lagi kan IP desktop, klik IP configuration, lalu klik IP address, lalu sini saya akan pakai 10.10.35. sininya subnet maxnya itu 255 254. 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 2
Nah, di sini cara mengeceknya itu apakah sudah terhubung. Kita klik tanda shot ini, lalu klik ini, misalnya ke sini. Nah, di sini akan ada bacaan successful. Lalu misalnya mungkin mengecek ini dengan ini. Nah, ada bacaan successful. Seperti itu untuk practice switch. Saya akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu praktik router. Nah, jadi di sini saya akan praktik switch. Selanjutnya kalian klik network device, lalu pilih router yang paling akhir, klik simpan di sini. Nah, lalu untuk kabelnya itu klik ini, automatically klik kirim, lalu klik, dan dari sini ke sini. Setelah itu kita aktifkan routernya terlebih dahulu. Kan ini adalah kalau router tuh subnetnya bisa berhubung ke yang berbeda. Nah, ini masih belum. Kita klik router, lalu config, lalu ke pas ethernet 0 nih, lalu klik on, jangan lupa agar nyala ya tuh. Lalu IP addressnya saya akan pakai 10.1. Lalu subnet masknya seperti tadi, 255.254. Setelah itu lalu pas ethernet 01 nya ini kita on kan dulu ya, jangan lupa on, lalu klik 10.10.10.33 karena kan kita mau terhubung yang ke satunya. Lalu subnet masknya sini. Nah, sudah nyala ya. Lalu kita akan ke PC1 untuk configuration-nya. Nah, jangan lupa, maaf, di sini IP ini tuh yang namanya gateway ya, default gateway. Kita klik, coba kita akan konfigurasikan di sini 10. Nah, default gateway 10. Nah, tuh ini PC 2 nya jangan lupa. Oke, IP config, lalu klik 10.10.10.1. Nah, ini udah, sebelah sini udah. Kita lanjut ke sebelah sini, klik configuration. Nah, ini masih 33. Kita ganti ya. Klik di configuration. Sebentar, tutup yang ini. Ini juga sama. Gateway-nya 10.10.10.33. Ini udah sama. Oke, configuration-nya 10.10.10.33. Ini kita ganti ya menjadi, tadi itu udah ya 26, benar. Lalu ke PC 5, IP configuration, klik 10.10.10.33. Ini sudah. Lalu kita akan mengeceknya apakah ini sudah terhubung apa belum ke sistem lain. Sini. Nah, kita cek
klik yang tanda surat ini, PC 3 dan PC 4. Successful. Lalu klik PC 4 dan PC 5. Itu successful juga, PC 4 dan PC 5. Lalu klik lagi. Misalnya kan router tuh untuk blok subnet yang berbeda. Kita klik yang PC 2 misalnya ke PC 3. In progress. Bentar. Kita lihat. Oh, masih pilot. Kita cek lagi apakah ada yang salah. Oh, subnet maxnya itu maaf 24. Sekarang kita coba klik PC 2 dan PC 3. Sekarang masih fail. Successful. Kita coba lagi PC 2, PC 3. Successful. Jadi itu tuh ngebug ya. Kalau misalnya fail terus, kalian coba-coba terus cek lagi apakah ada yang salah atau enggak. Nanti kalau udah gak ada yang salah, kalian coba klik ini lagi, terus klik ke PC ini lagi, nanti akan successful. PC 1 dan PC 3 itu sukses, PC 2 dan PC 3 itu sukses. Seperti itu praktik router. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.